Hello everybody, welcome back with me. Di pagi hari yang cerah ini, aku ingin ajakin kalian San Mori sambil membahas fenomena motor W175 ku yang kapan hari tenaganya luar biasa ngempos, mesinnya panas, bensinnya boros banget guys. Sampai Kediri Surabaya PP itu full tank, gak nutut, gendeng aja nih. Nah, apa penyebabnya? Terus bagaimana solusinya? Kali ini akan saya ajak kalian membahas tuntas dalam San Mori kali ini sambil cari sarapan ya guys ya. Tentunya ini semua akan sangat berguna bagi kalian semua user motor laki, nggak peduli Kawasaki, Honda, Yamaha apapun, pasti akan merasakannya. Sing jelas motornya jadi nggak nyaman sekali, sakit semua, gampang lelah banget ketika kita menggunakannya untuk riding jarak jauh. Wes pokoknya bener-bener nyebel nih. Yuk, kalian yang penasaran tonton vlog ini sampai habis, jangan di subscribe ya, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, dukung terus saya berkreasi. Cekidot. Nah guys, langsung kita bahas pada inti permasalahannya dulu. Permasalahannya bermula dari kampas koplingku yang habis. Gila banget, gak kerasa tiba-tiba semakin menurun gitu. Performa motornya digas nih rasanya koyok ngok gitu. Dan akhirnya lama-lama powernya ngempos banget. Akhirnya saya ganti kampas kopling. Dan saran saya, nah ini saran-sarannya langsung kita mulai sambil riding aja lah. Aku sambil cari sarapan, oke? Nah, saran saya bagi kalian user motor laki ya, nggak peduli Kawasaki, Yamaha atau apapun. Ketika kalian beli motor baru itu kalian harus stok yang namanya kampas kopling guys. Kalian harus stok yang namanya kampas kopling sama pak mesin kanan. Karena ketika kalian bongkar kampas kopling, pak mesin itu harus diganti. Kemarin tuh ceritanya aku itu kan kampas koplingnya aku stok nih. Nah, tapi posisinya aku lupa nggak nyetok pak mesin kanan. Untungnya bengkelnya itu pinter ya, jadi akhirnya waktu ganti dia pelan-pelan, paknya nggak sampai rusak ya, ada kerusakan dikit-dikit tapi akhirnya ditutup sama lem packing, aman, nggak rembes. Cuman dia bilang kalau nanti ternyata rebas ya harus mau nggak mau beli kampas beli pak mesin, waktu ganti oli diganti sekalian. Tapi so far ini saya sudah uji coba beberapa kali sampai ke Surabaya, aman sih, nggak ada yang namanya rebes gitu. Jadi ya it's good lah, it's good to be true lah. Nah, gejala awalnya ketika motorku ini apa ini instan nih, makan file gede buat opening dah ya. Nah, gejalanya motorku tuh awalnya itu biasa aja guys. Kali ini sudah hampir 7 tahun nih, ini menuju 7 tahun sekarang. 6 tahun lebih, hampir 7 tahun lah. Posisinya tiba-tiba itu kok ditariknya kayak gak iso enak gitu ya, kayak burengok gitu loh. Terus ketika sudah RPM tinggi itu ngelos gitu, ngelos nyantol lagi, ngelos lagi gitu terus. Akhirnya ini kenapa ya, kita biarin aja kan. Tiba-tiba ketika sampai di jalan Pasar Paing, di jalan Cokro Aminoto,
oh yo pas deket bengkel itu loh, tiba-tiba itu wah pokoknya kehilangan power gitu. Aduh, ini ngapain, padahal tuh olinya baru tak ganti 2 hari sebelumnya ya, di bengkel Jalan Hosio Praminoto itu 2 hari sebelumnya tak ganti di sana. Ngapain ya, masih jalan 600 kilo masa iya sudah minta ganti oli gitu. Terus akhirnya aku ini Car Free Day-nya udah selesai belum? Oh udah selesai jalan. Terus akhirnya aku mampir di bengkel yang tempat aku itu ganti oli. Posisinya kok ya pas ngelos di bengkelnya sing sebelumnya, heran aku. Itu nggak sengaja gitu loh. Akhirnya dititipkan situ, aku bilang, bentar ya, ini kayaknya kapas koplingnya habis nih aku. Aku tak pulang dulu, aku naik Gojek pulang, ambil kapas kopling, balik lagi, suruh masangin, karena itu bukan bengkel resmi. Mau bawa bengkel resmi gimana, jauh coy. TKP-nya ya pas jalan Pasar Pahing deket situ, tinggal nuntun doang berapa 10-20 meter gitu, ngelos. Ya akhirnya mau ndak mau, ya udahlah, gantilah. Waktu ganti itu aku lupa, bak mesin kanannya belum nyetok. Aduh, akhirnya dari mekaniknya sana tak suruh beli pak mesin kanan di bengkel resmi, ternyata nggak ready stock gitu loh. Nah ini pengalaman buat kalian ya, nggak peduli motor laki itu merek Kawasaki atau motor laki itu merek apalah, TVS Ronin, Ducati, CF Moto, kalian ketika beli motor kalian pastikan sekalian beli kampas kopling dan bak mesin kanannya. Karena apa? Ya itu tadi, yang sekelas Kawasaki itu ternyata di bengkel resmi juga nggak langsung ready stock loh. Ketika kalian ada sesuatu yang urgent kayak yang aku alami gini, berarti harus nunggu mungkin beberapa hari, ketika diorderkan baru nyampe, baru bisa dibongkar gitu loh guys. Paham kan? Aku nggak tahu apakah kayak kampas kopling di bengkel resmi Kawasaki di dealer itu langsung ready nggak? Karena itu kan bukan fast moving goods ya. Kalau fast moving goods aku yakin lah dealer-dealer itu pasti ready langsung. Tapi kalau yang kayak kampas kopling itu pasti order dulu ke Surapita, kalau di Jatim sini, ke Surapita Unit Trans. Lah bukan masalah ada nggak adanya, pasti ada. Cuman kalau posisinya kamu butuh cepet, nggak bisa dong, mesti nunggu gitu loh. Lah ketika kalian stok itu untuk minimalisir hal itu gitu loh guys. Itu memudahkan kalian. Aduh ini kok macet gini ya, buset buset macetnya. Nah kampas kopling ini perlu, apalagi bagi brand-brand baru seperti CF Moto, TVS Ronin. Itu yang ditakutkan, ya kita nggak tahu ya, kita nggak meminta gitu loh. Tapi yang ditakutkan kan ketika motor sudah jalan kayak punya aku ini, sudah 6 tahun berjalan dalam pemakaian normal. Belok kanan. Nah sudah pusing saya lihat macetannya kayak gitu. Nah kayak brand-brand baru, CF Moto, TVS Ronin atau apa, kita kan nggak pernah tahu ya, dia kan peredarannya barang di pasar masih sedikit. Nah itu kita nggak pernah tahu, misalkan 6 tahun lagi apakah kampas koplingnya masih produksi atau enggak gitu loh. Takutnya ternyata dealernya nggak ada, TPM juga nggak produksi karena dianggap wah ini sudah discontinue, ini sudah nggak ada yang pakai gitu loh, nggak ada yang order, akhirnya dia nggak produksi lagi, kan susah. Jadi sebaiknya kalau untuk brand-brand baru, tak sarankan kalian ya nyetok kampas kopling paling nggak 2-3 lah, terus sama pak mesinnya juga, tapi dirawat yang baik di rumah, ditaruh di box gitu, dikasih humidifier itu kan untuk mengurangi kerusakan karena kelembapan ya. Dikasih ini loh apa, gel pengering seperti itu guys. Karena kalau Kawasaki ini contoh nih, kalau brand-brand yang sudah teruji sekian puluh tahun ya Kawasaki contoh,
Kawasaki KZ itu meskipun sudah nggak diproduksi ulang, nggak diproduksi lagi, tapi sampai hari ini kan kalian masih bisa tuh cari kampas remnya, cari tromolnya, cari kampas rem belakang, gitu kan masih ada. Nah, tapi bagaimana dengan brand-brand yang baru itu? Mungkin pabriknya ada di Indonesia, tapi kalau ternyata dia jualannya sedikit kan bisa didiscontinue nanti. Ya nggak tahu, semoga aja enggak ya. Tapi harapan saya sebagai user, kalian harus lebih cerdas. Jadi kalian harus bisa nyetok, karena sekelas Kawasaki yang sudah legendaris sekian puluh tahun di Indonesia, nyatanya juga untuk barang yang non fast moving goods itu tidak selamanya bengkel resmi itu ready loh. Ya itu tadi, bukan berarti nggak ada, tetap ada, tapi paling nggak kalian diorderkan dulu ke bengkel resmi, ke main dealer Surapita atau mana gitu. Nah sekarang kalau ternyata itu brand-brand baru, ya aku bukan mau nyerang ya, tapi kan banyak juga, bukan berarti jelek. Nah, tapi kalau ternyata pabriknya tiba-tiba nggak produksi gitu, mau apa ya? Kalau misal kalian bisa substitusi mencari persamaannya nggak masalah. Kayak contohnya W175 ini katanya dikasih kampas koplingnya R-King atau apa, itu bisa katanya, tapi ditipisin dikit gitu loh. Ya kalau bisa seperti itu malah bagus gitu loh. Tapi setidaknya kalian harus melakukan antisipasi, itu harus stok dulu. Itu apakah dealernya posisi ready terus atau enggak, kalian harus stok terus, harus stok dulu, karena itu krusial kayak gitu. Dan ini kan lama gantinya, aku sudah beli baru 2018 sampai sekarang, waduh berapa tahun, 6 tahun, hampir mau ke 7. Ini sudah 35.000 kilo lebih. Ini karena buat touring, buat konten doang, San Mori doang. Tapi yang jelas itu bener-bener nggak enak banget guys, motor dengan kampas kopling mulai habis itu nggak enak. Dan kita seringkali nggak curiga, karena kita seringkali tiap hari pakai gitu loh. Tapi lama-lama kok jadi gini ya, touring ini jadi males pakai motor ini, karena kok jadi melelahkan banget. Dia tariannya kan berat, akhirnya kita ini kayak gimana ya, tegang gimana ya, pokoknya di badan ini nggak enak banget, nggak nyaman banget lah touring pakai motor itu. Kayak melelahkan banget gitu loh guys. Akhirnya daripada kayak gitu, ya wes, aku nggak nganu aja. Pak, aku sebelumnya nggak nganu, nggak tahu kalau itu, nggak feeling lah kalau itu kampas kopling mau habis gitu loh guys. Ini juga pertama kalinya kejadian kampas kopling habis. Dan kemungkinan ketika saya review owning experience 6 tahun yang kemarin itu kan waktu awal mau jalan, di tengah jalan kehabisan loh bensinnya ya. Bisa jadi karena kampas kopling habis itu guys, itu gampang banget tuh bensin habis, borosnya nggak karuan guys, tenang. Waduh, borosnya pol. Bisa jadi borosnya itu mungkin 120 atau 115 ada. Belum biasanya itu aku Kediri Surabaya PP itu full tank masih sisa banyak masih ada, nggak tahu sisa berapa ya, tapi masih sisa. Nah sekarang ini buset, aku berangkat full tank buat ke Surabaya, alah nggak jauh-jauh lah, cuma dari Surabaya, terus dari Surabaya buat jauh-jauh lah, cuma dari Jemur ke kafe di mana waktu di lokasi syuting, ke homestay, balik lagi besoknya pulang, itu nggak habis terlalu banyak gitu loh guys. Pastinya kilometernya nggak banyak, terus pulang tuh belum sampai Kediri udah kehabisan, sudah dedet akhirnya reservoir. Ini kenapa ya motorku aneh ya gitu, apa setelannya karburator gitu loh. Aku nggak expect sampai habisnya kampas kopling gitu loh guys. Jadi di sini kalian harus mulai aware ya. Tapi beneran begitu aku ganti kampas kopling, waduh langsung bedanya bumi dan langit guys. Motornya lebih irit, lebih powerful, lebih nyaman naikannya, nggak ngoyo sekali.
dan kita secara emosional tuh nggak kayak towegang banget mainnya. Kalau ngedennya nemen ngok gitu kan, kita malah ngegasnya itu kayak ngeden itu loh, kayak ngoyo, dan kita secara emosional kayak terbawa tegang juga lihat raungannya mesin yang ngok gitu. Mesinnya panas banget akhirnya. Nah ini kayak gini ya, ini kan Corsa 1 ini netral, Corsa 1 jambaannya kan ada, enak ini. Nah kalau yang kemarin punya aku udah ada jambaannya guys, banyak, berat, buat nanjak itu ngoyo. Jadi kalau jalanan nanjak terus posisi kita timingnya kurang ya bisa ngomong, jancuk, kok ini ternyata kampas kopling itu. Tapi ada fenomena baru ketika kalian baru ganti kampas kopling. Ketika kalian mau riding, sebaiknya jangan langsung main masukkan gigi jegrek itu, jangan, nanti jegrek mati. Karena oli itu belum meresap dalam kampas kopling. Jadi kalian harus miringkan ke kanan dulu bolak-balik motornya sambil dikopling berkali-kali gini, biar kampasnya itu nyerap oli. Nah nanti kalau sudah gitu baru masukannya itu jeglek, itu biasanya enggak mati. Kalau langsung gigi 1 pagi nyala jeglek itu langsung mati biasanya, jeglek mencolot gitu. Tapi kalau sudah olinya udah meresap di kampas kopling, di kopling jerat gitu, dimainkan koplingnya, biasanya jeglek itu awalnya emang agak kasar, jeglek kayak agak lompat gitu, tapi nggak masalah. Nanti selanjutnya sudah enggak, ya itu nanti mungkin berjalan beberapa bulan lah. Ini aku ganti kampas koplingnya mungkin 2 bulan yang lalu, baru sekarang tak review kan, karena aku lihat dulu apakah rembes, gimana performanya dan lain sebagainya. Kampas koplingnya aku beli online juga guys, beli online juga, tapi dulu beliku kampas koplingnya waktu awal-awal beli dulu dari 2018 dulu. Cuma itu salahku, aku nggak stok kampas kopling, tapi aku nggak stok ininya. Aku stok kampas kopling, tapi aku nggak stok pak mesin kanannya. Ternyata pak mesin kanan itu di bengkel resmi itu nggak langsung ready gitu loh. Lah itu yang sekelas Kawasaki loh guys ya. Mungkin Honda pun sama ya, kalau pak mesin kanan itu karena bukan pas looping goods, mungkin dari bengkel AHS terdekat pasti nggak akan ready dulu. Dia pasti mungkin cari dulu ke MPM gitu, MPM Jatim gitu mungkin loh ya. Nah itu untuk yang merek-merek legendaris kayak gitu, apalagi merek baru. Nah aku nggak tahu apakah kedepannya merek baru, apakah pabriknya masih memproduksi atau enggak. Kalau nggak memproduksi ya kalian harus cari alternatif lain. Persamaannya kampas koplingnya apa, pak mesinnya mungkin bisa bikin sendiri, atau mungkin di rem packing kayak ini, di rem packing ini nyatanya aman kok, punya aku nggak bocor. Ini pak mesin yang aku order, akhirnya kan setelah tak pasang pak mesinnya kan aku order lagi dari online juga, tapi belum tak pasang, pak mesinnya masih di rumah. Tapi ternyata sampai hari ini nggak rembes, ya udah gitu loh. Ini muter-muter yang gitu, gak jelas karpe kayak wong hilang. Nah itu tadi ya, ini bukan berarti mau menjelek-jelekkan brand mana ya, sorry ya, ini aku sorry to say, ini aku nggak di endorse manapun, jadi aku memberikan keterangan yang jujur apa adanya. Dan kalau seperti ini ya, bagi brand-brand baru, bagi perusahaannya, produsennya, ya jangan sakit hati juga. Tunjukkan komitmenmu, karena kamu itu memproduksi motor, bukan memproduksi rokok atau tahu goreng atau cemilan yang orang setelah beli langsung makan habis selesai, enggak. Tapi kan untuk jangka panjang kamu harus punya tanggung jawab terhadap konsumen untuk bisa memproduksi part-partnya gitu loh. Ya ini contohnya kalau kejadian kayak gini. Ya Pak, aku nggak bisa ngomong untuk nutup-nutupi, nggak bisa, karena emang kejadian ini nyatanya di kelas Kawasaki yang aku punya yang sudah legendaris kayak gini, itu spare partnya nggak selamanya di bengkel resmi langsung ada gitu loh. Aku yakin Honda ya mas seperti itu, mungkin Yamaha Alfa, Force Ban yang lama-lama itu
Kalau sekarang mau ganti spare part kayak apa, dalemannya apa aja lah, itu aku yakin pasti ada something lah yang nggak bisa langsung didapat di bengkel resmi gitu loh. Pasti ngasih cari dulu ke my dealer atau ke TPM, tapi masih diproduksi sama TPM-nya gitu loh. Dan part substitusinya juga banyak, persamaannya juga banyak gitu. Jadi saya harap sih untuk brand-brand baru, kalian juga bisa melakukan hal ini, bisa memproduksinya langsung. Kalau ternyata kalian takut rugi, ya setidaknya pikirkan bagaimana caranya kalian membuat motor yang mesinnya itu banyak part substitusinya gitu loh. Jadi konsumen itu mudah menemukan solusi ketika kalian itu ternyata tidak memproduksi lagi gitu loh. Kalau kalian bisa tetap eksis memproduksi terus, ya itu jauh lebih bagus. Yang diharapkan ya itu sama konsumen. Nggak masalah mungkin konsumen nunggu 2-3 hari, tapi setidaknya konsumen itu bisa nyetok dulu lah. Jadi ketika kalian butuh urgent kayak aku gini, wah ternyata udah ada, cuman aku kemarin kelupaan nyetok pak mesin kanannya gitu. Ya kemarin tuh waktu di Jody Motovlog kan ya dibahas itu sama Jody Motovlog tuh. Kenapa CF Moto, apakah meragukan atau gimana? Kan dibilang CF Moto keren, tapi kan kawannya Jody Motovlognya siapa itu bilang, lah untuk jangka panjangnya gimana? Karena kita beli motor gak kayak beli rokok yang habis disedot buah beli lagi, buka pak baru lagi, kan gak ada after salesnya barang-barang gitu. Tapi kalau motor, mobil itu kan ada after salesnya gitu loh. Saya jalan dua masih macet nggak tinggal muter di sana. Tapi beneran setelah diganti enak banget, nggak ngoyo, nggak ngeden, bensin nggak terlalu boros, buat tanjakan enteng gitu. Nah sekarang aku ada PR baru lagi nih setelah ganti kampas kopling. Rantaiku mulai molor guys, kemarin tak potong satu rantai nih, jangkrik. Motor udah mulai 6 tahun mulai muncul penyakitnya. Ya tapi masih penyakit minor lah. Ganti kampas kopling, terus rantainya molor, kemarin tak potong satu. Ini rantainya tak orderkan lah, baru aku order di Tokopedia sih kemarin, cari yang apa ya, kemarin lupa aku, yang 3S atau yang apa lupa sih aku. Lah aku order rantai kayak gitu, biasanya kadang ini kan habis tak potong kan kedu kenceng, jadi kadang kedor kadang kenceng gitu loh. Ini tak biarin dulu lah, mungkin sampai beberapa bulan gitu, kalau sampai bener-bener nganu baru tak ganti lah. Yang tak order itu tak stok dulu gitu loh. Aku memang membiasakan sebagai biker itu aku harus ada langkah antisipasi. Jadi kabel kopling, kabel gas itu aku ada semua gitu. Dan aku yakin lah kalian pasti nggak akan nyangka ternyata kalau seperti ini. Aku sendiri kaget tuh ya. Aduh ternyata kayak gini kampas kopling kalau habis ya. Ya maklum sebelumnya kan aku pakai Prima, pakai apa? Sebelumnya pakai Prima, terus pakai Honda Primaan bebek. Tapi aku ya Honda Prima itu lama loh. Honda Prima itu punya aku dari kelahiran tahun 89 sampai tak jual tahun 2018. Itu Prima tak jual, aku dapat duit 4,5 juta lah buat DP motor Kawasaki ini. Itu belum pernah ganti kampas kopling sama sekali loh. Prima gila loh, yang tak aku nih build quality ini Jepang tuh gila loh emang. Ya itu udah Prima itu jempolan banget. Cuma nggak enaknya kan kalau kita sudah kebiasaan bawa cc 125 ke atas itu naik 100 cc rasanya kok membawa beban hidup. Ya memang cc-nya 100 ya mau berapa HP sih guys. Tapi kalau motor itu buat gimana vintage-vintagean, oh keren itu. Itu dulu malah aku jual Prima, belinya cuma 4,3 tahun 2007. 2007, 2002 aku awal kuliah kalau nggak salah itu aku beli. 2002 apa 2004 ya lupa. Pokoknya aku beli itu
terus tak jual 2018 malah laku 4,5 lah, ya cuma 200.000. Tapi mendingan nggak turun loh harganya, meskipun motornya kayaknya nggak nyaman loh ya. Akhirnya buat DP Kawasaki W175 ini. Aku dulu pakai Prima, terus habis Prima beli Vario dulu 2017, Vario 125. Terus habis itu nonton Ali Susanto itu, aduh kok keren ya naik RE, tapi di sini dealernya nggak ada. Mahal juga motornya, buset dah. Ini duit dari mana buat beli? Ini andekan pun ada duit, gua baru beli Vario terus beli RE yo. Bisa dikamehameha ini sama nyokap. Akhirnya aku beli W175 ini. Nah sebelumnya itu aku SMA kuliah itu aku pakai motor laki punya papaku itu Suzuki GP 100 tahun 78. Itu juga gitu dari tahun 78 sampai akhirnya tak pakai kuliah tahun sampai 2001, 2002 kalau nggak salah. Itu juga nggak ganti kapas kopling sama sekali loh. Soalnya motor-motor Jepang lama-lama itu benar-benar build quality-nya gila loh. Swear. Guys, aku mau cari sarapan dulu. Sekian dulu vlog kali ini, semoga menginspirasi kalian semua. Pokoknya ketika kalian beli motor laki, motor batangan, tak harapkan kalian punya solusinya. Kalian bisa nyetok dulu kampas kopling sama tak mesin kanan. Oke? Thank you for watching. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, dukung terus saya berkreasi. Kalau ada masukan silahkan taruh di kolom komen. Oke? Thank you.